Pengakuan mengejutkan yang terlontar dari Umi Pipik bahwa almarhum UJ berpoligami telah membuat kehebohan publik. Belum hilang rasa terkejut publik atas pernyataan Umi Pipik yang mengatakan bahwa almarhum UJ semasa hidupnya berpoligami. Pernyataan mengejutkan selanjutnya adalah ketika Umi Pipik mengatakan bahwa almarhum UJ memiliki istri 3 dan istri ketiganya adalah public figure. Sontak publik kembali dibuat terkejut dengan pengakuan dari Umi Pipik tersebut. Belum hilang lagi rasa terkejut publik atas pengakuannya. Kini Umi Pipik kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Secara eksklusif, pernyataan terbaru adalah bahwa dari istri kedua almarhum UJ telah membuahkan anak. Umi Pipik pun mengungkapkan jika dirinya mengeluarkan pernyataan seperti ini bukan sedang membuka masa lalu almarhum UJ, melainkan ingin bertemu dengan anak dan istri kedua dari almarhum UJ yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Maka harapan Umi Pipik adalah dengan pernyataannya, semoga anak dari almarhum UJ dan istri keduanya ini dapat menghubunginya jika sedang melihat pernyataan Umi Pipik ini. Umi, kalau gitu kan bisa kasih tahu gitu namanya siapa gitu Pak? Apanya nih? Nama orangnya. Istri-istrinya Iya. nggak perlu lah gitu, maksudnya ya kalau untuk yang kedua memang saya pernah ketemu, dia biasa aja kita kan ya ketemu dan ya baik gitu. Cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu gitu. Cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu gitu. Kenapa saya tutupin ya karena kitanya baik-baik aja gitu kan, ya nggak perlu dibuka gitu, jadi tutupin. Jadi kenapa baru sekarang dibukanya? Karena selama 13 tahun saya berumah tangga, apapun bagaimanapun keadaan rumah tangga kan saya yang alami. Dan saya bukan tipe orang yang harus semua dicurhatin di sosial media, bukan tipe saya banget gitu. Karena saya juga diajarkan oleh beliau juga, almarhum juga guru saya juga gitu. Dan selama menjalani rumah tangga saat beliau berpoligami, kenapa saat itu saya diam? Karena saat itu saya hanya ingin fokus umat ini dengan dakwahnya beliau saja. Saya hanya ingin menjaga, nggak mau umat akhirnya jadi kan biasanya kan ada ya orang-orang yang begitu mengidolakan, terus begitu yang diidolakan berpoligami kecewa. Nah saya nggak mau seperti itu saat itu karena beliau masih naik daun ya masih orang masih kena. Saat itu tugas saya ya saya menutupi beliau ya, maksudnya biarkan orang-orang ini, umat ini hanya taunya beliau dakwah saja. Untuk urusan pribadinya nggak perlu kepo. Bagaimana hidup rumah tangga saya dan beliau nggak perlu ada yang tahu. Nah kenapa sekarang ini saya maksudnya memberitahu, karena memang qadarullah ya, qadarullah. Saya yakin dengan kata qadarullah. Daun saja jatuh sudah jadi kehendaknya Allah. Jadi sebelum Mbak Vena itu vlog dengan saya, sebenarnya ini udah saya bahas dengan anak-anak saya bagaimana almarhum dengan poligami, anak-anak saya udah tahu. Dan sebelum masuk Lebaran itu, sebulan sebelum Lebaran itu saya dimimpikan dengan anak kecil yang menarik-narik tangan saya. Nah dari situ saya bicara sama anak-anak saya gitu, karena pernikahan beliau yang sebelumnya, pernikahan beliau itu ada anak laki-laki ya. Nah saat itu kan memang saya kenal. Kenapa saat itu saya tutupi, karena saya memang pengen beliau saat itu fokusnya dakwah saja. Nah saat itu dengan mimpi itu akhirnya sebenarnya sih udah lama saya sama anak-anak saya cari tahu gitu tentang keberadaan ini gitu, karena bagaimanapun saya bilang sama anak-anak saya, bagaimanapun juga dia adik kamu, satu darah. Kebayang nggak seandainya kehidupan adik kamu di luar sana terlantar, ekonominya nggak terurus, kita zolim, dia juga yatim, kamu juga yatim, ya. Kita bisa hidup enak, kamu punya rumah, seandainya dia di sana nggak punya rumah. Karena kan memang saya udah nggak tahu kontaknya di mana. Nah itu gitu ya, akhirnya
yaudah yuk kita cari, itu udah lama. Nah, pas begitu mimpi itu akhirnya qadarullah juga pas dengan Mbak Vena saat itu ada obrolan seperti itu, ya akhirnya saya karena ada pertanyaan tentang poligami, ya saya mengatakan ya poligami apa yang bukan aib kok gitu ya kan, ini nikah secara sah dalam agama gitu ya, bukan perzinahan gitu. Dan beliau juga poligami. Akhirnya saya mengatakan sebenarnya gitu, buat saya ya akhirnya terungkap itu. Ya, semuanya menurut Umi Pipik didasarkan kepada niat baik. Hal ini timbul karena Umi Pipik benar-benar ingin mengetahui bagaimana kini nasib dan kabar anak almarhum UJ dari istri keduanya. Keinginan Umi Pipik yang ingin bertemu dengan anak almarhum UJ dari istri keduanya juga sudah didiskusikan kepada anak-anaknya. Umi Pipik dan anak-anaknya pada akhirnya sudah berusaha mencari keberadaan anak tersebut. Namun hasilnya nihil. Maka dari itu, harapan Umi Pipik adalah bahwa dengan dilontarkannya pernyataan Umi Pipik ini, sang anak almarhum UJ dari istri keduanya tersebut mendengar dan mengetahui bahwa dirinya benar-benar ingin bertemu dengannya. Gimana ya, mereka masih satu darah sama anak saya. Dan karena mimpi itu loh, jadi saya kepikiran gitu ya, dan dan anak-anak juga mau nyariin juga. Udah ya pengen aja kalau misalkan kalau di luar ternyata, kalau mungkin ibunya udah nikah lagi beda ya, maksudnya hanya ingin ketemu saja dengan anaknya. Terus kalau misalkan ternyata di luar juga mungkin keadaannya jadi kitanya bisa bantu gitu. Ya kita lihat keadaannya, kalau memang soalnya yang jelas kita ketemu dulu lah ya kan, ketemu biar mereka deket sama anak-anak, jadi kan saudara ya, jadi adik gitu ya. Enggak, waktu itu kita sama anak-anak udah, tapi ya memang kita nggak ketemu kontaknya dan segala macem. Ya udah, mungkin dengan cara seperti ini mungkin beliau nonton dan bisa ketemu dengan saya. Semoga ya, berharapnya sih seperti itu, karena niat baik nggak mungkin Allah nggak izinkan gitu. Umi Pipik pun sadar bahwa pernyataannya ini pasti akan menimbulkan kontroversi serta pro dan kontra. Namun bagi Umi Pipik, dirinya tidak peduli dengan omongan orang, karena yang terpenting bagi Umi Pipik adalah benar-benar ingin mengetahui bagaimana keadaan terkini anak almarhum UJ dari istri keduanya, dan juga menyambung tali silaturahmi. Kalau saya sih orangnya nggak pernah pusing dengan apa kata orang sih ya, karena buat saya mau sekalipun saya dihujat, saya nggak akan dihisap dengan bulian mereka, perkataan mereka tentang saya nggak akan dihisap soal itu, tapi saya akan dihisap dengan perkataan diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah mau ambil pusing gitu, mau dihina juga, toh kita juga manusia hina, nggak ada manusia yang nggak punya dosa, apalagi saya dosanya banyak, dianggap hebat karena Allah tutupi aib saya aja ya kan. Jadi dan saya juga nggak butuh pujian ya, pujian juga Allah yang pantas dipuji, nggak melambung dengan pujian, nggak tumbang dengan hinaan. Jadi saya nggak pernah, dari dulu nggak pernah mengkotori hati saya untuk mendengarkan orang lain, karena orang kan dikasih mata tapi melihatnya dengan telinga dikasih telinga tapi mendengarnya hanya dengan mata. Nah, jadi saya cuma punya 2 tangan untuk menutupi telinga saya. Kalau saya kan tipe orangnya baik sangka mulu sama orang, jadi nggak pernah ada benci, nggak pernah dendam. Ya udah, kita berteman, ketemu. Itu bukan urusan saya nggak ada urusan ya.